Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari Senin keempat di malam Selasa, tepatnya tanggal 28 Oktober 2024 atau tanggal 25 Rabiul Tsani 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhaji, berumrah lillahi taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bulan yang lalu kejelasannya yaitu sampai al-yumnu husnul khuluq wa su'ul khuluq syukmun. Akhlak yang baik itu mendatangkan keberkahan. Akhlak yang baik, kata Nabi Muhammad SAW, mendatangkan, membawa keberkahan. Akhlak yang buruk membawa petaka, membawa kesialan, kehancuran, kebinasaan. Mudahan yang lalu anu udah bahas akhlak yang baik, akhlak yang buruk itu tuh di akhlak yang buruk itu nular. Akhlak yang baik nular. Kenapa kita disuruh ngumpul sama orang-orang soleh? Karena kegiatannya, tindak tanduknya, keadaannya pasti kita ikutin. Sebaliknya kalau akhlak yang buruk, ya ikutlah anak-anak kita. Yang bahayanya bukan dari pergaulan aja, tapi dari tayangan-tayangan. Penyakit apapun, seganasnya penyakit nggak bakal menular kalau kita cuma nonton di televisi, benar nggak? Penyakit apa yang paling takut, yang kita takuti? Penyakit apa yang paling menular? Hanya sekedar nonton, paham nih? Nonton, nular nggak sama kita? Nggak nular. Apapun penyakit, seandainya menular, ganas luar biasa, tapi ada di televisi kita nonton, nggak nular. Tapi akhlak yang buruk, walaupun di belahan dunia lain ditonton sama kita, anak-anak kita nggak punya filter, nggak punya pegangan, nggak punya ada ajaran agama Islam yang masuk ke dirinya, nggak kenal Rasulullah, tunggu kehancurannya. Ya, makanya akhlak yang baik membawa keberkahan, akhlak yang buruk membawa kesialan, kesialan, kecelakaan, kebinasaan. Ya, entah dibunuh orang akhirnya, entah dipenjara gara-gara akhlak yang buruk. Baik. Qala hakim, berkata seorang hakim. Ini kalau bicara hakim di dalam agama bukan hakim-hakim yang kita lihat di pengadilan, ya, bukan, itu pemutus perkara aja. Tapi kalau secara agama dalam Islam, hakim itu jamaknya hukama. Kalau alim, ulama. Kita sering dengar ada alim jamaknya ulama, hakim jamaknya hukama.
Golal hukama berkata, nah kalau alim ini dengan belajar kita pinter. Orang alim itu orang pinter, orang yang berilmu, baik ilmu dunia apalagi ilmu akhirat. Alim, banyaknya ulama. Kalau hakim jamaknya hukama, ini orang yang Allah kasih anugerah ma'rifah billah. Ini nggak sembarangan, dia mengetahui rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berkata seorang hakim, fi sa'atil akhlaq kunuzul arzak. Pada keluasan akhlak maka menjadi gudang-gudang rezeki. Pembendaharaan gudang-gudang rezeki ada di keluasan akhlak. Yaitu maksudnya akhlak yang baik. Ya, kita harus tahu suuzon, kata-kata yang jelek, mencaci orang dan sebagainya, itu akhlak yang buruk. Nggak bakal bisa mendatangin keberkahan, juga nggak datangin rezeki. Jadi kalau rezeki kita mau luas, banyak gudang-gudang rezeki, maka tanamkanlah dalam keluasan akhlak. Ya, itu jadi rezeki. Dan itu kadang harus dipancing kita. Akhlak yang baik itu bukan sekedar senyum. Walaupun Nabi katakan at-tabasum sodaqah, senyum itu sedekah, itu paling miskin. Sebab duit kagak punya, nyenengin orang apalagi kalau bukan senyum. Kalau ada yang lebih, kalau nggak miskin, merasa dirinya nggak miskin, orang Islam mesti kaya. Keluarin hadiah sama orang, terutama siapa? Guru kita, orang tua kita. Setiap ketemu orang tua ngasih hadiah. Anda begitu selalu ketemu, karena kita setelah berkeluarga, sebelum berkeluarga, Anda mau umi Anda selalu nambahin bawa uang belanja, walaupun orang tua kita mampu. Kita nyari apa? Nyari ridhonya, nyari keberkahan, mancing. Tahu gak kita kalau mancing ikan, neger tuh gak neger? Yang tukang mancing tahu nih, neger ikan atau mancing ikan, umpannya kudu kecil apa gede? Kalau gede semakin gede ikannya. Itu Anda lakukan sebelum nikah. Bahkan Anda paksain setiap belajar, Anda nyelipin amplop ke guru Anda, rasa terima kasih. Lah kita datang ke dokter konsultasi bla bla bla, penyakit dunia ditarifin lagi sampai 200.000, 300.000 ngasih kita. Nggak ngedumel urusan dunia, tapi urusan akhirat yang nyelamatin hati kita. Ya, kagak ada perasaannya. Ditegur, dikasih tahu, guru nyari duit tuh, begitu jadinya. Artinya apa? Ane terdidik demikian dari guru-guru Ane, makanya Ane jalanin tuh. Alhamdulillah, nggak jadi berkurang Ane punya harta. Dari belum nikah sampai bisa nikah, sampai gini hari. Ini ada anak Ane tuh, belajar privat, belajar agama, les lah ibaratnya. Seminggu 4 kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tanya anak saya, 2 orang, yang satu dari istri saya, yang satu dari saya, amplopin 50. Sebulan berapa kita ketemu? 8 kali, ya 400.000. Kalau setiap hari begitu kebiasaan kita. Kenapa? Itu yang jadi cerdasin kita punya anak. Tanya nih guru alif batak nih di kampung-kampung, tanya deh ya, yang ngajarin anak-anak, yang perhatiin bayarannya orang tuanya. Ke anak-anak belum bisa bayaran sendiri, dibayarin sama orang tuanya. Yang perhatian anaknya cepet banget keberkahannya. Tapi yang bapaknya nggak pernah perhatiin, bayarannya cuma 10.000 sampai 3 bulan nunggak, nggak ada punya keberkahan. Saya bilang miskin, nggak ada miskin. Kenapa? Lah rokok Samsu bisa dibeli 20.000. Saat itu saya ngajari madrasah. Saya tanya nih anak, kamu nggak bayaran, bapak ngerokok nggak? Saya tanya dulu. Kalau bapaknya nggak ngerokok, mungkin iya miskin. Tapi kalau masih ngerokok, Pak, maaf, masih kaya. Kalau masih bisa beli pulsa, masih kaya, jangan miskinin diri. Allah kasih miskin gitu. Ya, 20.000 sebulan 600. Masa nggak ada duitnya untuk 600.000 beli rokok yang makruh? Bahkan ada ulama yang mengharamkan. Udahan kita tahu, tanya dokter, nggak bagus dalam kesehatan. 600.000 dibela-belain, tapi 10.000, 20.000 sebulan nggak punya duit. Makanya Allah kasih miskin yang begitu. Maka kita lihat udah gede nih anak, bapaknya begitu-gitu aja. Belajar dari situ. 600.000 sebulan, setahun 7.200.000. Beli kambing 3 juta buat apa ya? Korban, nggak mampu.
Saya amalin dari dulu, saya beri korban tuh dari 1 kambing terus. Kenapa? Saya merasa gue ngerokok kok mampu menghasilkan 8 juta saya keluarkan, kok timbang beli kambing 3 juta nggak bisa. Itu kita mesti mengolah diri kita begitu, sebab nanti jadi pertanyaan sama Allah. Saya bicara yang hak aja. Bapak bakal ditanya sama Allah antara malaikat. Malaikat akan nanya kita, Allah akan hisap kita sedetil-detilnya. Yang nggak pernah kepikiran kepala kita bakal ternganga-nganga kita. Ternyata nanti ada pertanyaan yang begitu. Belum yang lain nih, saya belum kupas. Kamu kenapa nggak pernah korban? Kata malaikat, tiap tahun nggak pernah korban, nggak punya duit, miskin, ngerokok bisa? Kalau ngerokok nih ya, yang nggak ngerokok saya nggak nanya. Alhamdulillah, berarti nggak kena. Tapi tahu di duit yang lain buat apa? Hitungan aja deh begitu. Nah, bagaimana caranya? Ngumpulin pelan-pelan 5.000 buat korban, buat ini. Yang mau umroh jangan takut, kumpulin. Bismillah 5.000 buat umroh, tulis Bismillahirrahmanirrahim, semoga aku bisa umroh atau haji. Bisa deh, insya Allah. Ya, apalagi kalau kita berani untuk umrohkan orang tua kita. Ibu ana umrohkan tahun besok 2015, 2016 abah ana umrohkan, padahal ana rumah aja belum punya. Jauh-jauh anda dari Ciawi, kalian tahu kan dulu anda di Ciawi itu naik motornya motor jadul, motor lama, apa namanya, Supra 125. Yang tahu anda tuh juk kalian belum datang, masih ngopi di rumah, anda udah datang 5:30, jalan dari asar. Kalau anda mau bela-belain ya anda mesti beli mobil kek biar gengsi, atau rumah. Enggak, anda perhatikan bapak ibu anda masih hidup, atau satu anda umrohkan karena nggak mampu. Kalau dua dah 2017 Allah kasih hadiah dari hasil umroh, anda bisa beli rumah. Bukan beli rumah, beli tanah 700 meter. Gak pernah kepikiran saya hanya mau beli 200. Ini bukan buat sombong nih, buat pelajaran. Allah kasih hadiah tuh jelas mutlak. Perhatian sama orang tua, perhatian sama guru. Nah kemudian 2018 setelah saya punya rumah, saya dirikan, alhamdulillah jadi rumah, beli tanah, beli rumah. 2018 saya umroh lagi. Tapi nggak lagi saya mengeluarkan duit, tapi diumrohkan jadi TL, tour leader, gratis, plus dikasih duit 7 juta. Asik gak ada. Udah umroh gratis, berkah apa? Balasan dari orang tua. Makanya masih ada orang tua, cepet dah. Kemudian 2019 umroh lagi, bayar nggak bayar lagi, jadi TL lagi, tambah duit lagi jadi 10 juta dikasih. Nah udah deh, cukup tuh. Ya Allah makasih banyak, udah 2 kali umroh, diumrohin sama Allah Ta'ala 2 kali, plus dapat tanah, dapat rumah. Kemarin ini baru 7 Oktober saya baru umroh, saya baru pulang 2 minggu dari umroh. Saya bawa istri saya keluarin duit lagi, nanti Allah kasih lagi. Tuh istri saya sabar, dia tahu seorang suami tetap yang namanya bakti sama orang tua. Kalau istri kan udah kepada suami, jadi nggak pernah iri. Lu babi lu aja memang lu yang umrohin, gue belum. Enggak, punya bini juga dikasih taat oleh Allah Ta'ala. Itu balasan. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan. Apapun perbuatan yang kalian lakukan kepada bapak ibu kalian, kepada guru-guru kalian, kepada tetangga kalian, kepada orang lain, segitulah balasannya, segitulah yang Allah berikan sebagaimana perbuatan kita. Mau baik mau buruk terserah anda masing-masing. Agama ngajarin jangan sampai berbuat buruk, berbuatlah dengan keluasan rezeki. Insya Allah yang saya masih amalin sampai sekarang. Orang tua udah nggak ada sekarang 2. Ya ketemu guru, setiap ketemu guru kasih hadiah. Apalagi kalau belajar kita. Kenapa? Itu kembali lagi uang kita, dikasih lebih lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ini janjinya. Fisatil akhlak kunuzul arzak. Ini saya bicara bukan sama saya aja, bukan. Nggak nyuntuin buat saya aja. Kalian punya guru banyak di mana aja juga. Kemudian punya anak mungkin juga lagi belajar agama, perhatikan bayarannya, perhatikan. Walaupun guru kaya, kita nggak mikirin dia udah kaya, bukan, untuk mancing rezeki buat kembali kepada kita. Ya, itu. Waqala akhar, berkata ulama hakim yang lainnya, man syaa khuluquhu daqa rizquhu wa adzaba nafsah. Berkata hukama yang lainnya, siapa yang akhlaknya buruk, dhaqa rizquh, maka rezekinya akan menjadi sempit, wa adzaba nafsah, dan
dirinya akan tersiksa, dan akhlak itu akan menyiksa dirinya. Akhlak yang buruk itu akan menyiksa dirinya. Udah sempit rezeki, ya, hatinya diseksa sama akhlaknya. Coba kalau kita hasad dengki sama orang, keseksa nih. Tetangga punya mobil, kita yang batuk-batuk. Tetangga teman kita jelek, lebih ganteng kita, punya bini cakep, kaya lagi, langsung deh merel. Ya, itu kan hancurin diri kita. Itu baru sekitar itu, belum lagi yang lain-lainnya. Nah, akhlak yang paling jitu pada saat ini yang saya ajarin di maulid-maulid, saya ceramah, apa? Ya, kalau yang ngaji udah jelas ya, karena ngaji kita ketemu mulu. Kalau ceramah kan sedikit, maka saya bilang kenapa orang diceramah-ceramah 100 kali, ribuan kali kita maulid, tablik akbar, ceramah, kok nggak pernah masuk, nggak pernah diamalin, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kenapa? Itu tadi kita ngajinya beda sama ceramah. Ngaji begini nih, nah itu kan rapi, ada yang pegang kitab, alhamdulillah. Keduanya lagi, ada ngerokok nggak? Enggak. Ngobrol nggak? Nggak. Beda kalau ceramah saya, makanya di awal saya gituin tuh, nggak ada yang main HP. Saya paling benci banget orang lagi kasih ceramah atau kasih nasihat main seakan-akan dia nggak peduli tuh. Yang keluar kan hadis Nabi, Pak. Yang keluar perintah Allah, perintah Nabi. Bukan saya asbun. Kalau saya asbun cerita politik, bawa gibah, Bapak jangan dengerin. Siapapun Bapak lihat, wah ini gibah nih, jangan main HP lagi, Pak, tinggal diri. Allah nggak suka menggibah orang. Tapi kalau lagi udah cerita agama, mendidik kita, bla bla, hukum-hukum Allah, dengerin baik-baik. Paham nggak paham, Allah nggak suruh. Yang kasih pintar Allah. Ya, yang kasih pintar, yang kasih paham Allah. Kita cuma kudu suruh dengerin baik-baik. Tuh, ya. Makanya bukan isma'u, istami'u. Istami'u tuh istama'a yastami'u, dengerin baik-baik. Bahasa Indonesianya menyimak. Insya Allah ntar kasih Allah foto, Allah kasih kepintaran, Allah bisa ngasih kita untuk bisa mengamalkan. Karena nanti ini berikutnya ada nih, kalau Allah kehendaki orang baik, Allah kasih akhlak yang baik. Kalau orang Allah kehendaki nggak baik, walaupun ada di tempat kebaikan, tetap aja begitu aja. Paling mudah, nggak pakai interaksi sama orang. Kalau interaksi sama orang seperti senyum kan berat-berat, Pak. Kalau sama sahabat, sama teman, apalagi sama cewek cakep, senyum gampang banget. Tapi persoalannya kalau kita senyum sama orang yang musuhin kita, bisa gak? Tibang senyum belum tentu. Apalagi kalau dia musuhin kita. Setiap kita keluar diludahin, setiap kita lewat diludahin. Dia sakit kita tengokin, itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Dengarkan ceritanya, udah sering dengar di maulid. Nabi setiap keluar pulang dia diludahin, buah, direakin, buah. Ketika sakit, Nabi tengokin, langsung masuk Islam, langsung berubah akhlaknya menjadi orang baik, jadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia punya pikiran, orang yang gua elu-elukan, yang gua anggap sahabat, gua sakit nggak nengokin, tapi orang yang paling gua benci ternyata orang yang perteng awal yang datang nengokin. Makanya akhlak tebarin. Orang masuk Islam karena akhlak. Masjid jaga akhlaknya, jangan buat merokok, jangan buat scroll HP. Kalau HP kita bagus, kalau misalnya lagi Pak, namanya HP, maka saya nggak main handphone kan, saya suka lihat media. Pas kita lagi gitu tayangan yang joget-joget, padahal kita nggak berteman, nggak, lewat doang iklan, nggak bisa dimungkirin. Pantes ketika gambar yang maksiat atau yang terbuka auratnya kita ada di dalam masjid, ini tercatat sama malaikat ini. Makanya udah lepas, mau keluar dari sono terserah, itu masing-masing HP Anda. Ya, mau ngerokok silakan ngerokok, itu rokok Anda, tapi jaga ketertiban, jaga kebersihan, jaga adab kita di dalam apalagi sholat Jumat, khutbah, orang ngajar. Lihat sekarang ada maulid, bikin status lagi maulid nih, Habibnya ini lah, kapan dengerinnya dia? Status mulu. Lihat anak-anak sekarang. Nah, satu, usahakan buat anak-anak hadroh atau kalian yang baca maulid, usahakan jangan pakai HP, pakai kitab, pegang. Saya gini hari bawa kitab tuh, hampir rusak-rusak saya bawa. Saya terlalu di kitab saya, kalau pas lagi ratib saya nggak hafal, saya baca. Yang saya hafal ya alhamdulillah. Kenapa? Berkahnya beda. Dimanapun kita bawa nih kitab maulid atau kitab hadis atau apapun, terutama maulid dah, dimanapun kita bawa dia tetap kitab maulid. Tapi kalau HP nih anak-anak hadroh sekarang, sebarkan kasih tahu,
jangan dipotong-potong. Sebarkan. Ya, anak-anak sekarang demen pakai HP, ya Rabbi sholli ala Muhammad, pakai HP. Kayaknya sih asik, simple. Tapi ingat, ketika maulid dibuka kitab maulid, HP-nya. Ketika di rumah, ketika di kamar, siapa yang tahu? Apalagi kalau doyan masih film-film cabu, film-film bokep, film porno. Bagaimana tuh satu HP? Paham ya? Taruh deh, orang bersih deh, alhamdulillah nggak nonton film-film gitu. Tapi kan HP nggak selalu dibuka kitab Quran, nggak selalu dibuka kitab maulid. Pasti lihat media sosial. Tahu media sosial, kita nggak usah munafik, sama kita. Perempuan cakep banyak banget yang terbuka auratnya. Kadang-kadang kita tergoda kan, cakep juga, balikin aja lagi. Itu saya. Makanya saya jaga, ini kitab saya bawa, HP udah kotor, paling saya ambil buat rekaman. Ya, nah itu boleh koreksi buat diri kita. Dan lebih banyak apa mata kita memandang, memandang Al-Quran apa memandang HP, memegang Al-Quran apa memegang HP. Nanti bakal ditanya sama malaikat. Mendingan saya ngomong sekarang. Ini juga pelajaran buat saya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa menjawab yang tidak membuat murkanya malaikat. Insya Allah. Buat ya, artinya HP nggak terlepas Pak, tapi yang penting aja, yang nggak penting nggak usah. Ya, lebih baik Bapak megang Quran, dialog sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau akhlak yang buruk, faya'isu daiman ma'an nas fi fitan wa adawat wa munaza'at wa khusumat wa tadiku bihil ardu bima rahubat kama qala syair la amruka ma daqat biladu ahliha walakinna akhlaqar rijali tadiku. Maka kalau kita berbuat akhlak yang buruk, yang gak bagus, kita hidup di tengah-tengah manusia, yang ada adalah hanya adawat, hanya permusuhan, hanya pertikaian, hanya pergolakan. Itu yang terjadi kalau akhlak yang buruk. Wa tadiku bihil ardu bima rahubat. Maka dunia yang luas ini akan menjadi sempit gara-gara akhlak yang buruk. Sebagaimana dalam syair yang insya Allah nanti akan panjang lebar kita akan bahas lagi. La amruka ma daqat biladu bi ahliha walakinna akhlaqar rijali tadiku. Demi umurmu, dalam syair nih. Ini yang bersyair bukan tukang nyair, tukang nyanyi, bukan. Ini syair orang-orang alim. Orang alim ini kadang membuat kata mutiara, nasihat berbentuk syair. Seperti kitab maulid. Itu kitab maulid cerita Nabi, kadang dibuat seperti syair. Ya. Nah. La amruka ma daqat biladu bi ahliha walakinna akhlaqar rijali tadiku. Demi umurmu, sungguhnya tidaklah dunia ini, negeri dikatakan negeri, kalau dunia terlalu luas, negeri kita aja. Tidaklah negeri ini menjadi sempit dengan sebab penduduknya. Jadi artinya penduduk ini yang bukan bikin sempit kota, enggak. Jakarta sempit bukan karena penduduknya. Dunia ini atau kota ini, negeri ini tidak menjadi sempit sebab banyak penduduknya. Akan tetapi walakinna akhlaqar rijali tadiku, yang bikin sempit adalah akhlaknya yang tidak baik. Paham nih? Inti macet, semuanya berakhlak nih. Macet emang udah macet, banyakan orang udah sempit. Mobil banyak banget, motor banyak banget. Tapi dengan akhlak yang baik, nyaman kita masih. Tapi kalau akhlaknya nggak baik, yang nggak macet jadi macet. Yang menselak-selakan, apalagi udah macet, tambah macet udah. Maka saya lebih demen kalau macet di jalan tol, karena rapi, walaupun masih ada selak-selakan. Tapi kalau di jalan biasa ame motor, udah kayak X. Kalau udah kayak X, total udah nggak bisa jalan. Tuh, ya. Jadi yang membuat sempit kita punya diri ini, ya, bukan dunia ini, wah gak banyaknya orang, bukan. Ya, ini ceger udah banyakan orangnya jadi sempit, bukan. Tapi akhlaknya. Kalau kalian udah merasa sempit, berarti akhlak di kota itu nggak baik. Nih contoh gini aja nih, bapak tinggal di hutan luas, sejadi-jadinya bapak bikin rumah segede-gedenya di hutan, paham ya? Di hutan ya, cuma tetangga kita harimau, buaya, macan, beruang, ular. Kira-kira kita berani gak keluar rumah? Sempit langsung. Padahal di tengah-tengah hutan yang. Nah, sekarang kita tinggal di daerah yang sempit. Paham nih?
tapi orangnya akhlak baik. Wah, masya Allah, dunia katanya luas. Dikit-dikit kita dipanggil ngopi, diajak makan, pokoknya semuanya baik, senyum sama kita. Gak sempit. Nah, inilah dunia ini jadi sempit, bukan karena banyaknya penduduknya, tapi karena akhlak yang tidak baik. Saya gambarkan tadi hutan, sekarang kita di kota nih banyak orang, tapi kalau tetangga kita kayak ular, tetangga kita kayak macan, tetangga kita kayak harimau, simpelnya tetangga kita kayak binatang. Yang Allah katakan hum kal an'am bal hum adol, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Dikasih akal pikiran tapi dia punya akhlak kayak binatang, paham ya? Kayak anjing ya, gampang nyikat orang lain, gampang ini dan sebagainya. Maka dunia jadi sempit buat kita. Jadi syair ini intinya, sempitnya dunia bukan banyak penduduknya. Kota menjadi sempit bukan banyak penduduknya. Kampung menjadi sempit bukan karena berkembang penduduknya, tapi karena akhlak di kota itu, di kampung itu, di negeri itu sudah hilang akhlak yang baik. Jadi kalau kita mau akhlak dunia ini merasa luas, kita berakhlak yang baik dan masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Insya Allah kita lanjutkan masih mengenai idlam tasi'u akhlaqu qaumin tadiku bihim fasihatul bilad wa innamal ummamul akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Mas penting ini, negeri dimanapun negeri ini akan berdaulat kalau akhlaknya, masyarakatnya mulai dari umara, ulama, rakyat jelata berakhlak yang baik. Tapi kalau nggak berakhlak yang baik, ulamanya, umaroknya, ya, rakyatnya, maka negeri ini akan mengalami kemunduran, akan kehancuran yang ada. Berapa banyak negeri-negeri yang dulu ada hilang dari nama yang kita tahu, banyak sudah. Kalau Bapak pelajarin, banyak negeri yang udah ada hilang dari zaman Nabi sebelumnya. Ya, bani ini, kota ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kota pada saat itu LGBT yang berjalan, kota Nabi Lut hancur, zaman Nabi Nuh mudah sekali Allah hancurkan, baik penduduknya atau negerinya itu sudah hilang karena dijual ke negara orang lain. Bisa terjadi oleh siapapun juga. Makanya kita gak bisa berbuat untuk bangsa kita, minimal untuk di kampung kita berakhlak yang baik, terbakan akhlak yang baik. Insya Allah akan jaya, akan berkah, dan akan mengundang rezeki-rezeki yang banyak, insya Allah. Tapi syaratnya tadi duduk ngaji. Alhamdulillah ada 4 guru, biar rajin semuanya, biar ngaji ya. Kemudian jangan lupa perhatikan juga kesejahteraan guru-guru kita, kesejahteraan orang tua kita, dan orang yang buat baik sama kita. Itu termasuk dari akhlak yang sangat baik. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbana tarafna bi annana